Tak sepil cara pakai. Untuk yang pertama kita kunci dulu ya kak. Kita kunci. Jarak berapa meter? 10 kak, 10. Jadi yang pertama kita kunci. Ini SSID milik pribadi ya. Tak disclaimer dulu. Aku jadi pakai properti pribadi, nggak mengganggu tetangga ya kak. Takutnya kalian nanti berpikiran, wah aku ganggu punya tetangga. Enggak, ini aku pakai pribadi. Jadi enggak merugikan orang lain. Kita masuk ke bagian yang pertama untuk cara eksekusi. Masuk ke bagian scan. Jadi ada 5. Ini yang tak eksekusi yang dekat. Modal terserah ya kak. Ini aku mau lanjutin sepil atau mau ngurusin komentar-komentar seperti itu. Silahkan ya. Aku nggak nyuruh kalian beli. Yang pengen beli silahkan, ya enggak yang monggo. Yang pengen beli kosongan juga boleh ya, beli di tempat lain, coding sendiri gitu aja, silahkan. Mau ngambil di mana-mana juga terserah. Tak lanjut, aku nggak ngurus komentar seperti itu, silahkan. Oke, tak sepil. Jadi kita pilih dulu targetnya, dipilih salah satu. Ini kita tekan select sampai berwarna hijau gitu ya kak. Nah, ini yang Redmi, terus bawah. Ini mau tak lanjut apa ganti topik ya? Daripada masih penasaran. Yang kemarin masih penasaran ya kak. Yang kemarin masih penasaran. aduh. Oke ya, malah nyasar ke Redmi punya tetangga. Setelah kita pilih targetnya, iya tak lanjut. Setelah kita pilih targetnya, ini kita tekan select. Ini lagi bikin apa bang? Setelah kita pilih targetnya, wifi-nya, terus kita masuk ke bagian action. Kita klik start deut. Oke, udah ya, start deut. Maka dia akan proses attack, proses deuter, mengacaukan sinyal wifi, mengacaukan sinyal hotspot. Nah, setelah masuk ke start deut, untuk langkah selanjutnya maka kita butuh cloningan ya kak. Start Evil Twin, kayak netcat ya om, gabungan ya kak. Jadi bisa dibilang ini sudah ada yang paham ya. Alat ini gabungan dari netcat dan keylogger. Netcat untuk memutus sinyal, keylogger itu untuk memasang perangkap ketika nanti password dimasukkan. Jadi secara nggak langsung alat ini memutus sinyal, terus dia meminta orang untuk relogin, untuk memasukkan password. Tapi yang memasukkan password nggak kerasa ya kak kalau dia dikerjain sama alatnya gitu ya. Jadi termasuk di Fluxion Portable. Tak sambung lagi ya. Ini masuk di bagian mana tadi, action ya. Ini kita attack, kita tekan yang deuter, terus kita tekan start Evil Twin. Ini untuk cloningannya. Nah, start Evil Twin started gitu ya. Dan di sini dia sudah mulai attack. Yang baru bergabung terima kasih. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya. Yang pengen beli silahkan. Yang enggak juga enggak masalah ya. Kalau bisa jangan beli. Soalnya alat brengsek ya kak. Alat brengsek. Ini jam segini ya aku live-nya. Jaga-jaga dari Bocil dan Pak Ustadz. Barang apaan sih gitu ya. Gitu ya kak. Ya. Dan dia sudah mulai attack. Sudah mulai nyerang. Ini semoga ada yang paham ya kak. Karena kadang yang masuk awam semua ya. Kadang yang masuk awam semua, jadi kadang masih bingung. Nah, untuk hotspot yang sudah kita kunci, yang sudah kita tekan start deuter, start Evil Twin, yang sudah kita targetkan, itu apa yang akan terjadi gitu ya kak? Yang akan terjadi apa gitu ya kak? Hotspot yang sudah kita targetkan itu akan terputus. Paham ya? Dan tak disclaimer dulu, ini pakai properti pribadi, nanti dikira ganggu tetangga ya kak. Nah, untuk tampilannya ini kita bahas dari atas sampai bawah. Mulai dari atas, login ke ADGC. Nah, ini yang kita kunci, satu hotspot, entah yang nyambung 5 orang, 10 orang, semua terputus, semua disconnect. Dan mau ndak mau,
Kalau pengen nyambung lagi, itu harus melewati tampilan seperti ini. Ini pertanyaannya, Kak, kalau itu tidak diisi gimana? Tergantung. Jadi, untuk model alat atau sistemnya itu pancingan ya, Kak. Kalau dipikir secara logis, ketika orang yang sudah terputus dari sebuah sambungan atau sebuah koneksi, 1 menit aja gitu ya Kak, 1 menit itu nggak akan betah. Beda sama alatnya. Kalau alat ini dari pagi sampai malam kalian tancepin, itu masih betah Kak. Tapi kalau kalian yang terputus 1 menit aja, dibayangin gitu ya. Jadi rata-rata alat ini mulai bekerja ketika traffic ramai, ketika internet banyak yang pakai. Langsung masuk gitu ya. Jadi perangkapnya langsung masuk. Nah, ini kita coba untuk passwordnya, kita isi dengan password yang salah gitu ya. Harus pakai powerbank, nggak harus powerbank ya Kak, bisa pakai. Yang penting harus masuk 5 volt 2 ampere, pakai kabel data yang biasa ya, yang mikro, bisa pakai charger juga bisa, kabel OTG juga bisa. Ini kita coba diisi pakai password yang salah. Kita ketikkan aja asal-asalan. Nah, terus kita tekan submit. Oke. Kita tekan submit. Dan di sini akan terbaca. Yang atas ADGJ itu hotspot yang kita eksekusi, yang bawah itu yang masuk ke password gitu ya Kak. Di sini akan membaca, dan pinternya alat ini dia akan membedakan ya mana password yang benar, mana password yang salah. Jadi tetap masuk ke rekap semua ya. Ke rekap semua. Oke ya, password incorrect, passwordnya salah. Nah, tetap minta password. Selama alat ini masih difungsikan, masih menancap di power bank, dia akan tetap mengunci sebuah router yang sudah kita targetkan. Paham ya? Tak lanjut ya Kak, ini tak lanjut. Lanjut atau pindah? Mungkin ada yang belum paham. Sabar ya yang belum paham. Nggak paham, nanti juga paham ya Kak, pelan-pelan. Oke ya, nah setelah nggak masuk karena passwordnya salah, tak lanjut. Kita coba masukkan password yang benar gitu ya Kak. Karena sudah terputus, otomatis nyambung lagi ya. Ternyata passwordnya salah, tetap ngunci. Kita masukkan password yang benar. ADI Guna Jaya. Jadi ini properti milik pribadi ya Kak. Enggak punya tetangga yang tak attack, yang tak serang. Cara nargetin ke routernya gimana Bang? Scan Kak, dari tadi sudah tak bilang ya, di scan. Alat ini pertama kali langsung men-scan area di sekitarnya. Gitu ya. Tak lanjut. Ini kalau diisi dengan password yang benar, jadinya seperti apa gitu ya Kak. Langsung kita tekan submit. Kita tekan submit dan dia akan membaca. ADGJ dikasih password yang benar. Kita lihat, sukses. Jadi kalau diisi password yang benar, itu sukses ya, ada notifnya sukses. Ini bisa dipantau langsung real time. Nah, kita tunggu. Setelah sukses, alat akan merestart. Gitu ya, ada tulisan kembali ke tulisan nethercap. Sampai sini paham ya? Jadi, nah, alat nethercap kunciannya hilang. Kunciannya dilepas dengan catatan password yang masuk sudah benar. Dan password yang kalian tulis itu akan disimpan sama alat ini, mirip seperti keylogger. Ini ada yang paham keylogger? Jadi seperti yang tak bilang dari awal, alat ini gabungan dari netcat dan keylogger. Netcat memutus sinyal, keylogger itu untuk merekap apa yang kalian ketikkan. Jadi kalau ada yang bilang ya, wah password wifi ku aman mas, sudah tak kasih 15 karakter, tak kasih huruf besar, tak campur huruf kecil, masih tak kasih angka, tak kasih simbol, sakarepmu gitu ya Kak. Gitu ya, sakarepmu. Karena prosesnya seperti keylogger, dia membaca apa yang kalian ketikkan. Walaupun kasih
password 30 karakter percuma di sini kebaca. Nah, untuk cara melihatnya gimana? Tadi kan sudah dimasukkan password yang benar ya Kak. Untuk cara melihatnya gimana gitu ya? Kita masuk lagi di bagian awal pakainya IP address. Ini jangan ada yang komen tanya IP address itu apa Kak gitu ya. Ini ada yang komen IP address itu apa gitu ya. Sama ya, ini kalau udah yang pernah setting router atau repeater pasti paham yang namanya IP address. Kita masukkan 192.168.4.1, jadi tidak ada aplikasi tambahan. Paham ya? Tidak ada aplikasi tambahan. Dan untuk melihat password yang sudah dimasukkan, itu yang mana gitu ya Kak? Kita masuk ke bagian menu, terus kita masuk ke bagian log, log. Nah, password yang sudah dimasukkan itu akan tertampil semua di sini. Paham ya? Dan untuk password yang benar itu ada tulisannya valid. Sampai sini paham? Ada pertanyaan, pusing, mumet, bingung? Ada yang belum jelas? Paham ya? Jadi gitu ya Kak, konsep alatnya seperti itu. Dia akan memutus sambungan sebuah router yang frekuensinya 2,4 GHz, dia akan memutus sinyalnya. Dan yang sudah terputus, mau ndak mau, suka ndak suka, harus relogin. Ketika dimasukkan password yang benar, alatnya akan melepas. Tapi kalian nggak tahu ya kalau udah dikerjain sama alat jahil seperti ini. Dengan kata lain seperti itu ya. Jadi di sini yang tak bahas bukan masalah bobol membobol, wifi gratisan, tapi cuma ada dua ya, attack dan defend, menyerang dan bertahan. Kalau kalian pengen bertahan, itu harus tahu pola serangannya dulu ya seperti apa, dan sudah tak sepil. Nah, di sini aku netral di tengah-tengah ya. Jadi yang punya wifi itu biar bisa berjaga-jaga. Yang punya router itu dirawat routernya. Sampai sini paham ya. Dan yang paling penting, ganti password router kalian. Jangan pakai yang standar. Kalau cuma ganti password wifi percuma Kak, password routernya diganti. Setidaknya orang yang sudah dapat password kalian itu nggak bisa masuk sampai ke akses router. Gitu ya. Paham ya? Karena kalau masuk ke akses router, dia bisa buka SSID baru, bisa mengotak-atik di bagian jangkauan. Nah itu ya. Jangkauan udah diperkecil, malah dilebarin karena sudah dapat passwordnya, dia masuk ke akses router. Karena cukup mudah, ketika akses router belum diganti ya, itu username-nya user, passwordnya user, ada juga yang username-nya admin, passwordnya admin. Sakarepmu gitu ya Kak. Ini yang mau komen negatif terserah. Ini sudah jam malam ya, adik-adik bubuk. Jadi dibutuhkan kebijakan untuk melihat live streaming model seperti ini. Yang nggak suka di scroll ke atas, di bawah ada yang lebih bagus ya Kak. Yang tangkap itu ya, thank you for the rose gitu aja. Jadi tenang baik. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Di luar konteks itu sudah biasa ya Kak. Ada Pak Ustadz, dosa dan lain sebagainya. Kita nggak bisa nyalahin alat ini ya Kak. Nggak bisa nyalahin. Dan kalian yang komen negatif itu juga karena lihat live-ku. Coba kalau aku nggak live, kalian apakah tahu ada alat seperti ini? Apakah kalian paham ada alat seperti ini? Gitu ya. Sampai sini paham? Ini tak ulang ya. Jadi untuk yang versi LCD itu lebih enak karena real time bisa langsung dipantau. Sedangkan untuk yang versi non LCD, ini tak sepil yang versi non LCD ya. Versi non LCD. Nah, ada dua versi ya Kak, etalase nomor 1. Jadi untuk yang versi non LCD itu harus sering-sering dimonitor karena nggak ada layarnya. Tapi sama, untuk cara pakainya sama, melalui IP address 192.168.4.1 garis miring setup.
Hidden SSID bukan solusi ya kak. Ini yang kita lawan itu microcontroller kak. Gitu ya. Hidden SSID bukan solusi. Ganti router kalian dengan yang frekuensi 5 GHz. Ini frekuensinya 2,4. Kalau router kalian 2,4 kena. Kalau dual band juga kena. Karena dari Indi ngeluarin router juga aneh ya kak. Dual band support 2,4, support 5 GHz. Gitu ya. 2,4 sama 5 GHz itu masih bisa kena yang frekuensi 2,4. Kalau pakainya pure total yang 5 GHz nggak bakal tersentuh. Itu cara ampuh untuk menghindari alat-alat model seperti ini. Karena di luar sana masih banyak ya, masih banyak. Ini sebagian kecil kak. Sebenarnya masih banyak yang mau tak bahas ya. Ini masih sebagian kecil. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ini tak lanjut atau mungkin sambung lagi besok, atau mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Rame ya, rame. Yang belum follow silahkan follow. Yang nggak suka boleh keluar, bebas ya kak, santai aja. Yang pengen ambil alat buat belajar, buat apa aja terserah kalian, bebas. Yang nggak ambil, yang di sini nongkrong cari ilmu boleh. Setidaknya ada wawasan baru masuk gitu ya kak. Yang belum paham sama microcontroller. Oke ya, dan ini tak sepil dulu ya. Ini untuk yang tadi yang versi terbaru ya kak. Sebenarnya ini pengembangan, karena untuk yang versi kemarin, untuk versi yang kemarin dan ini sudah mungkin sudah ada yang pakai ya. Yang versi atraktor, nah ini yang versi atraktor ya kak, hampir sama. Konsepnya hampir sama. Ini sebagai edukasi juga, sebagai bahan pembelajaran ya, biar paham, tak sepil. Untuk cara pakainya sama, kita masuk ke wifi dulu. Kita buka, kita cari SSID yang bernama atraktor. Ini untuk yang versi atraktor, biar paham ya. Bang, itu yang sebelumnya sudah connect bakalan terus putus. Maksudnya gimana itu? Bentar ya, nanti tak kasih penjelasan. Oke, sama ketika alat sudah berkedip, ketika alat sudah ditancapkan, langsung aja kita buka wifi, kita sambungkan ya kak, kita sambungkan ke atraktor. Nah, terhubung ke perangkat tidak dapat menyediakan layanan internet. Jadi data seluler dimatikan. Kalau data seluler masih nyala, itu nggak bakal bisa terhubung. Setelah tersambung ke alatnya, langsung aja kita ketikkan 192.168.4.1 Oke ya, jadi tidak ada aplikasi tambahan. Ini untuk yang versi atraktor sebagai bahan pembelajaran. Yang versi lama ya kak, karena biar kalian tahu perbedaan versi lama dan baru, biar paham ya. 192.168.4.1 Terus yang dari atas tidak ada koneksi internet. Langsung aja, ini bisa kita zoom. You are not login. Ini yang mau debat di komentar juga terserah ya. Yang pengen nyimak silahkan monggo. Yang pengen berkelahi di situ di kolom komentar juga bebas ya. Terserah kalian, argumentasi kalian. Yang penting ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya. Karena ini di TKJ nggak dibahas ya kak. Di TKJ nggak dibahas. Karena di TKJ nggak dibahas. Jadi intermezzo ya, sekalian kenalan. Lanjut. You are not login. Ini untuk yang versi lama. Untuk di etalase nomor 1 itu sudah ganti network cap ya kak. Sudah yang versi terbaru. You are not login. Ini kita login dulu. Kita zoom biar dekat. Please login. Untuk username-nya Razor. Untuk password-nya admin. Ini yang versi lama. Terus kita tekan submit. Hasilnya seperti ini. Ini untuk yang versi lama. Mulai dari atas sampai bawah. Ribet ya yang versi lama. Mungkin untuk yang pemula ribet. Tapi kalau yang sudah pernah pakai, yang sudah tahu, seperti biasa ya kak. Cuma seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang pertama kali, ini untuk yang versi lama ya, My SSID Attractor. Jadi ini bisa diganti. Ganti aja yang
nama-nama random ya Kak, jangan nama kalian. Kalau nama kalian pakai nama kalian malah aneh ya. Ganti dengan nama random, nggak diganti juga nggak masalah. Nah ini untuk versi lama atraktor, versi yang terbaru tadi Nethercup, yang ini Nethercup. Tak lanjut. Ini yang belum paham nyimak nanti juga paham ya. Kita masuk ke bagian target. Nah, untuk cara attack-nya ini hampir sama ya. Untuk penetrasinya hampir sama. Kita masuk ke bagian target, turun ke bagian network. Ini kita buka dan dia juga akan men-scan area di sekitarnya. Bedanya dia memakai indikator berdasarkan warna ya Kak. Kalau warna merah itu out of range, di luar jangkauan. Berarti jangkauan hotspotnya 10 meteran lebih ya Kak. Masih masuk ke daftar list tapi nggak bisa kita eksekusi. Yang bisa kita eksekusi itu warna hijau, terus ada juga warna kuning ya. Yang kuning medium. Gitu ya, yang kuning medium. Nah kita pilih salah satu yang warna hijau ya, atau yang warna kuning. Terus lanjut yang selanjutnya. Setelah kita pilih, nah ini sebagai gambaran, sebagai contoh, kita pilih SSID atau WiFi yang bernama unknown. Selanjutnya, terus apa lagi gitu ya Kak? Kita turun ke bawah, masuk ke bagian option, sama seperti tadi, Dodge Attack, Deuter. Fungsinya untuk memutus sinyal hotspot atau sinyal wifi kalian. Mirip netcat ya, seperti netcat. Ini kita aktifkan. Cara ngaktifkannya kayak mana gitu ya Kak? Tinggal di zoom. Ini kenapa aku ngezoom ya? Biar jelas ya, biar terlihat. Dodge Attack ini kita aktifkan. Tinggal kita klik, diubah dari no menjadi yes. Nah gini ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita masuk di input validation dan boot validation. Ini tinggal kita klik. Nah, aktif ya. Dan boot validation ini juga kita klik. Oke. Bentar, reload. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, yang dipakai cuma 3 ini aja. Ada lagi beacon miss, broadcast, heartbeat blink, terus ada lagi auto reboot. Itu untuk apa Bang? Kui sesok meneh ya, itu lain waktu. Nih dibahas sampai subuh Kak. Malah kayak dosen ya, sampai subuh Kak. Lanjut ya Kak, lanjut ya. Ini lanjut atau ganti sepil lainnya? Ada TWS, ada yang lain-lain. Lanjut ya. Nah, setelah ketiga ini diaktifkan, jadi wifi yang sudah kita pilih, yang sudah kita targetkan, ini sudah kita pilih ya targetnya. Terus opsi ketiga ini diaktifkan. Terus apa lagi? Langsung kita putus wifi-nya. Jadi kita putus, kita tunggu alat ini akan attack otomatis. Jadi seperti yang versi terbaru tadi ya Kak. Ditunggu sebentar, nanti dia akan attack dan akan memutus sebuah hotspot atau wifi yang sudah kita targetkan, yang sudah kita scan tadi. Oke ya, yang bergabung terima kasih. Jangan lupa dibantu untuk tap-tap layarnya. Nah, setelah terputus, itu yang akan terjadi seperti apa gitu ya Kak? Sama. Hotspot yang sudah kita pilih, yang sudah kita targetkan akan disconnect. Terputus, pedot. Tampilannya untuk yang versi lama seperti ini. Nah, ini sebagai bahan apa? Bahan edukasi juga ya. Jadi kalau kalian dapat tampilan seperti ini, tampilan model-model seperti ini, itu bukan dari kesalahan jaringan atau kesalahan router kalian, tapi ada yang usil. Nah, ini tak bahas ya. Tak deketin biar jelas. Dari atas ada running tag berjalan. Jadi ada arahannya ya Kak. Peringatan, koneksi Anda telah terputus karena penggunaan internet tidak wajar. Silakan masukkan kembali password wifi Anda untuk melanjutkan. Tak jamin yang awam langsung di relogin. Padahal perangkapnya di sini. Gitu ya. Paham ya maksudku ya Kak?
Jadi kalau ada tampilan model-model seperti ini, itu didiemin dulu, ndak usah gerusa-gerusu. Nah ini edukasi juga ya, yang sudah punya router atau wifi, itu dirawat. Lanjut, turun ke bawah, itu ada tulisan koneksi Anda dikunci. Terus yang di bawah ini SSID yang sudah kita kunci ya, unknown. Dan di bawahnya lagi, ada kolom untuk memasukkan password, relogin. Terus ada tulisan login. Sama ya konsepnya. Mau ndak mau, suka ndak suka, kalau kalian pengen nyambung lagi yang sudah terputus karena netcut atau mungkin deuter ya, karena attack alat ini, itu harus melewati tampilan web ini. Sampai sini paham? Enggak kak, enggak sampai data pribadi lainnya ya, karena dia cuma nyerang router. Ini musuhnya router. Jadi dia cuma attack, ndak sampai kemana-mana. Hubungannya cuma ini sama router yang 2,4 GHz, nggak sampai melebar kemana-mana ya. Aku sebenarnya mau bilang itu kak, tapi tahu sendiri ya, nanti kena PL, malah langsung off nanti live-nya langsung pedot, nanti kena PL. Jadi memang harus hati-hati, untuk ngomongnya memang harus hati-hati ya. Lanjut ya, lanjut atau ganti etalase kak. Ini kok semakin menarik ya.